Saudara, hari ini firman Tuhan saudaraku, kita membuka Efesus pasal 1. Mari kita baca 17 sampai habis. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dari sini kita melihat bahwasanya sebenarnya kita telah disatukan dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah kepala jemaat dan kita adalah anggota tubuhnya. Jadi Tuhan Yesus memegang segala kuasa saudaraku di sorga dan di bumi. Amin. Nah saudara, Paulus berdoa saudaraku, supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar. Mengapa saudara? Saudara, karena seberapa banyak saudaraku, seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus, sebegitu juga manfaat yang dapat kita peroleh daripadanya. Pengenalan akan Tuhan Yesus tidak dapat dilakukan saudaraku dengan pikiran manusia, dengan panca indera manusia ini. Ini sangat terbatas saudaraku. Dan pikiran dan panca indera manusia ini hanya kontak saudaraku kepada perkara-perkara badannya saja. Dia tidak bisa mengerti perkara-perkara rohani. Itu bukan bidang dia, saudaraku. Pengenalan akan Tuhan Yesus perlu sekali pertolongan Roh Kudus. Untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar, kita perlu sekali pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah sebenarnya satu-satunya yang dapat memperkenalkan Yesus kepada kita, saudaraku. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengenal Yesus, persekutuan kita dengan Roh Kudus harus bertambah-tambah baik selalu. Amin saudara. Nah saudara, yang kasih dalam nama Yesus, oleh sebab itu perlu sekali Roh Kudus memberikan pengenalan yang benar dalam hal ini saudara. Nah saudara yang kasih, nanti hari ini kita melihat Tuhan Yesus sebagai Raja yang memegang kekuasaan tertinggi di sorga dan di bumi. Supaya pengenalan kita juga mengetahui dengan pasti bahwasanya Tuhan Yesus berkuasa penuh, memegang kekuasaan tertinggi atas seluruh kerajaan, atas seluruh bangsa. Karena firman Tuhan mengatakannya demikian. Dan ini bukanlah terjadi nanti pada masa yang akan datang. Bukan, itu sudah terjadi sekarang. Sedang berlangsung sekarang ini. Amin. Sedang berlangsung sekarang ini. Dan bagi saudara yang mengerti, saudara boleh mengambil manfaat daripadanya. Tadi sudah kita baca bahwasanya dikatakan, dan mendudukkan Yesus di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi daripada segala kekuasaan, dari segala pemerintahan, dari segala penguasa, dari segala nama yang dapat disebut di dunia ini. Tuhan Yesus mengatasi semuanya, mengatasi semuanya. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Dalam buku Wahyu, saudaraku, dikatakan Tuhan Yesus itu Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi sekarang ini Tuhan Yesus adalah penguasa tertinggi di atas segala penguasa yang lain. Pemerintah di atas segala pemerintahan yang ada. Kedudukannya di atas tahta ini sudah dibagikannya bagi semua orang percaya.
Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, saudara, bukan hanya Yesus yang duduk di atas tahta. Saudara juga sudah didudukkan bersama-sama dengan Yesus di atas tahta itu, di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Sekarang maksudnya. Amin. Ya. Secara rohaninya, amin. Secara badaninya masih di sini, amin. Namun peperangan kita adalah peperangan rohani. Haleluya. Dan apa yang terjadi dalam dunia rohani itu yang terjadi dalam dunia badani. Maka sebenarnya siapakah penguasa di atas segala penguasa? Jawabannya dengarkan baik-baik. Jawabannya adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang bisa bersekutu intim dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara penguasa, saudara memegang segala kuasa, saudara menjalankan pemerintahan sebagai imam, karena adalah imam-imam yang rajani, saudara. Sudah diangkat Tuhan. Saudara telah bersatu kedudukan yang sangat berkuasa. Efesus pasal 2 mengatakan hal ini, ayat 4. Saya bacakan pada saudara. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Oke. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jelas saudara, Tuhan telah membangkitkan kita dalam baptisan, sama sebagaimana Yesus bangkit daripada kematian oleh kemudian Bapa, demikian kamu bangkit dalam satu hidup yang baru. Amin. Hidup yang baru yang bagaimana? Hidup baru yang memberikan tempat kepada saudara dan saya, tempat kedudukan di sorga bersama-sama dengan Yesus, tempat kedudukan yang berkuasa, yang memegang kendali pemerintahan. Amin.